Bawa apaan ya ini? Halo, assalamualaikum Andi. Yo, waalaikumsalam. Ini Andi di mana ya? Ini lagi di kosan, habis beli takjil. Oh, alah, alhamdulillah aku panik tadi soalnya barusan banget aku denger berita beredar di Babakan Madang katanya ada kecelakaan beruntun. Kamu nggak lewat situ kan? Oh iya, kurang tahu sih. Tadi ban motorku kempes, jadi nggak lewat situ. Jadi aku muter balik lagi nyari bengkel. Alhamdulillah deh, yang penting kamu baik-baik aja. Oh iya, ini terus kamu inget Mang Asep itu nggak? Iya, tahu. Kenapa emang? Iya, soalnya lagi beredar banget nih rumornya katanya dia jual ayam tiren pakai formalin biar awet jualannya. Hah? Itu bahaya banget. Sumpah, kemarin aku sempat beli sih, tapi nggak kemakan. Dicuri kucing. Lah, itu terus kucingnya mana? Pantes, aku nyium bau bangkai di sekitar kosanku. Ya udah deh, yang penting kamu aman-aman aja ya. Aku lanjut dulu ya, soalnya ini masih ada urusan lagi. Oke, oke. Ya, assalamualaikum. Yo, waalaikumsalam. Lah. Bintang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo rebun. Sawadikap. Kami dari tim produksi film pendek Hari Apes. Dan aku Mirna. Aku Lita. Kita berdua merupakan tim kreatif dari kelompok Wonderful. Jadi film ini tuh merupakan hasil dari kolaborasi yang luar biasa dari berbagai tim. Apa aja tuh, Kak? Ada produser, sutradara, kameramen, editing, marketing, kemudian yang terakhir sebagai Scriptwriter. betul sekali, scriptwriter. Nah, jadi teman-teman, kita di sini mau menceritakan sedikit proses di balik layar pembuatan film Hari Apes, dan pastinya banyak pembelajaran. Yuk, kita dengerin. Jadi dari film Hari Apes kemarin itu ada satu pesan utama yang ingin kita sampaikan kepada audiens. Apa tuh, Kak? Bahwa sesuatu yang kita anggap buruk itu bisa jadi yang terbaik untuk kita gitu. Iya. Jadi kan ini tuh nyeritain Andi yang dia tuh menganggap kejadiannya itu sebagai kesialan gitu. Justru itu tuh ternyata merupakan sebuah pertolongan atau perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Cerita yang kita ambil ini juga cerita yang simple dan betul. kita terinspirasi dari salah satu cerita di webtoon seperti itu. Dan kita sebagai tim kreatif di sini tuh fokusnya kepada storytelling. Kita mikirin gimana caranya film ini tuh bisa relate ke penonton dan bisa ngena gitu ke hati mereka. Selanjutnya masuk kepada praproduksi. Di sini kami mulai dari brainstorming ide cerita. Di ide cerita ini kita banyak nemuin apa ya, ide-ide, tapi idenya itu sudah bagus, cuman nggak cocok sama prosedur perlombaannya bagaimana. Nah, datanglah kita kepada cerita yang kita ambil, Hari Apes. Lanjut kepada pembuatan naskah. Setelah itu kita membuat jadwal syutingnya kapan. Tapi jujur ya, ini tuh karena merupakan proyek pertama kita, jadi terjadi beberapa kali miskomunikasi gitu antara satu sama lain gitu. Contohnya kayak tadi yang ide ceritanya itu. Jadi sebelum cerita ini tuh jadi, kita tuh beberapa kali ganti-ganti terus ide cerita ya, karena ada satu sama lain gitu. Misalkan satu orangnya berhalangan untuk hadir atau kayak gimana lah kayak gitu. Karena kan kita butuh apa ya? Butuh Persetujuan gitu ya, persetujuan dari semua pihak gitu kan. Tapi dari sini kita belajar untuk komunikasi lebih terbuka sesama tim. Untungnya produsernya, sutradara, tim kreatif dan tim yang lainnya itu cepat tanggap untuk mengubah ritme kerja sama timnya bagaimana. Meskipun memakan waktu yang agak lama gitu, tapi ini tuh merupakan sebuah pencapaian ya, karena ini tuh termasuk cepat gitu kan, Iya, Kak? benar sekali. Kemudian waktu produksi ya, kita tuh merasakan tantangan yang lebih nyata gitu dari Pastinya dong. produksi gitu kan. Mulai dari aktornya mungkin ya susah untuk fokus ya waktu tag, atau suara lingkungan. Kayak misalkan kita tagnya tuh udah cakep gitu, udah bagus banget, tapi tiba-tiba ada motor lewat, tiba-tiba Iya. ada suara ambulan lah atau apa. Itu tuh sangat berpengaruh banget ya untuk kita, karena mungkin kita masih kurang fasilitas gitu kan, jadi kita memperhatikan hal tersebut. Ada juga yang udah dijadwalin tag hari ini ternyata berhalangan begitu juga dengan kameramen yang jadwalnya bertolak belakang dengan aktornya kayak gitu.
Tapi ya dari produksi ini kita banyak belajar juga ya. Iya, betul. Dalam produksi ini bukan siapa yang paling hebat, tapi siapa yang paling mau kerjasama. Betul sekali. Setelah semua footage dikumpulin dari produksi tadi, masuklah kepada tahap editing. Kebetulan juga editor kita itu sudah mencakup kameramen, jadi dia lebih paham lah gimananya mana scene yang harus dihapus, mana yang harus dipakai, seperti itu. Dan di sini juga ketika tahap editing tuh ada juga tuh miskom pastinya lah ya. Betul sekali. Antara lagi-lagi antara kameramen dan produser, tapi ya biasa aja. Ya, cekcok kayak sedikit dengan hasil gitu kan. Mendebatkan, tapi ya debat ringan aja gitu, enggak yang justru itu yang membuat kita lebih menyatu, lebih bersatu kayak gitu ya Kak. Iya. Dan pastinya setelah perdebatan itu ada hasilnya kayak gitu. Betul. Dan menariknya nih, Betul, Kak. ternyata kemarin tuh video kita tuh masuk nominasi favorit ya, kategori favorit gitu kan. Padahal kita tuh di situ kayak udah hopeless banget ya kan. Bagus banget. Kayak ya udahlah, kita nggak dapet nih nominasi terbaik, kirain kan nggak bakal dapet, ternyata ada nominasi favorit gitu. Nah di sini tuh Tim marketing kita betul. gencar banget Berperan aktif ya. menyebarin semua link ke semua grup Iya betul sekali. sampai kita tembus berapa viewers? 10.000 viewers dengan Instagram kita yang kecil banget, Baru 12 followers. Jadi nggak nyangka sih sebenarnya ya. Iya, dan itu merupakan pencapaian untuk kita. Jadi dari proses pembuatan film itu kami sadar buat film itu bukan cuma tentang gimana kameramen ngambil videonya, angle yang bagus gimana, tapi juga koordinasi dalam timnya itu bagaimana. Ya, jadi pokoknya kita tuh bersyukur banget ya, karena project ini tuh kita jadi tahu gimana caranya ngatasin perdebatan-perdebatan kecil atau apapun itu gitu kan. Tentunya itu tuh merupakan sebuah warna gitu untuk kita melangkah menjadi lebih baik. Sebelumnya kami ingin meminta maaf kepada teman-teman, terkhusus kepada Bapak Reza, karena kan di sini seharusnya kita menyertakan behind the scene, Iya. namun qadarullah gitu kan, video sebelumnya tuh reset, jadi kehapus semua kayak gitu. Jadi lagi-lagi gitu karena fasilitas gitu ya kan, karena setelah kita bikin video gitu, videonya udah jadi, mau gak mau harus dihapus untuk buat video baru. Oke, baik. Sekian dari kami. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga film Hari Apes ini bisa bermanfaat untuk Kita semua penontonnya. gitu kan. Dan kedepannya semoga kita bisa membuat project yang lebih baik gitu, yang lebih berkualitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.